Iya, silakan. Putri ya. Iya Pak, ini Pak, Allah itu kan Maha Kasih dan Maha Adil. Ya. Nah, di dalam penghukuman atau di dalam neraka itu nanti bagaimana cara kita memahami kasih Allah di dalamnya, atau tidak ada kasih Allah di dalam penghukuman itu, atau juga kasih Allah itu sudah selesai ketika maksudnya kasih Allah itu masih bekerja ketika manusia itu masih hidup, dan Allah mengizinkan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia dan memberikan keselamatan dan lain sebagainya, atau sudah selesai ketika manusia itu meninggal, dan di dalam evangelical tadi ditekankan bahwa neraka itu ialah tempat di mana terdapat penderitaan, dan itu secara kekal dan juga secara sadar. Nah, bagaimana cara kita bisa merasakan kasih Allah itu, atau sudah berhentikah sampai di situ, Pak? Karena kalau dibandingkan dengan universalisme tadi, kalau menurut Putri ya Pak, menurut Putri itu masih bisa dilihat kasih Allah di dalamnya, di mana masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang telah meninggal, atau bagaimana Pak? Terima kasih. Iya. Di dalam Lukas 16, Tuhan Yesus mengajarkan perbedaan antara orang kaya yang mati dengan Lazarus yang miskin yang mati. Lazarus mati kemudian dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya ini mati, lalu dibawa ke tempat penghukuman, Basanos. Basanos ini adalah Gehenna, tetapi belum neraka, belum lautan api, belum danau api. Kalau kita perhatikan di dalam pernyataan Tuhan Yesus Kristus, orang kaya ini, dia masih bisa memohon supaya dia diberi air karena dia begitu haus. Dia juga sudah merasakan kesakitan di Basanos ini. Tetapi tidak ada penyesalan. Kita tidak pernah mendengarkan perkataan dari orang kaya ini yang menyesal. Kita juga tidak pernah mendengar atau membaca di dalam Alkitab ada tambahan dari cerita yang disampaikan Tuhan Yesus bahwa orang kaya ini meminta belas kasihan Tuhan. Tidak ada. Padahal dia tahu, dia melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham, dia ada di Basanos. Tapi yang dia minta supaya Abraham ini mengirimkan Lazarus untuk bisa datang ke rumahnya, memberitahukan saudara-saudaranya yang masih hidup supaya jangan mengalami nasib yang sama seperti dia, yaitu masuk neraka. Ya, tetapi tidak bisa, tidak dikabulkan permintaannya. Karena apa? Karena antara orang hidup dan yang mati itu sudah tidak ada lagi link, tidak ada jalur, tidak ada jembatan, tidak ada jalan dari dunia orang mati ke dunia orang hidup. Betul-betul sudah terpisahkan. Jadi tidak bisa. Lazarus pun tidak bisa dikirim ke sana untuk mengingatkan saudara-saudaranya orang kaya. Nah, berdasarkan ini dapat diambil kesimpulan, ya walaupun kesimpulannya ini sementara dan juga masih bersifat spekulasi, bahwa tidak ada lagi rasa kasihan, tidak ada lagi belas kasihan, tidak ada lagi rasa bersyukur, tidak ada lagi rasa ingin bertobat. Atau mungkin orang-orang yang ada di Basanos itu sudah menerima nasib bahwa mereka tidak akan pernah keluar dari situ. Sehingga tidak ada permintaan untuk dipindahkan ke surga. Dia minta air. Dia minta supaya Lazarus menyucukkan ujung jarinya itu ke air supaya dia bisa minum. Tapi dia tidak minta untuk dipindahkan. Kan aneh. Harusnya kan kalau kita ya berpikir normal ya, berpikir wajar ya. Saya sekarang ada di tempat yang tidak enak. Kalau misalnya saya masih punya peluang untuk pindah di tempat yang enak, bukankah kita bisa minta, menyampaikan proposal atau memohon supaya kita bisa dipindahkan ke tempat yang enak? Tapi itu nggak dilakukan.
Nah, berdasarkan itu saya dapat menarik satu kesimpulan bahwa kasih Allah itu mereka tidak rasakan lagi. Ya, jadi sekalipun mereka diberitakan Injil, mereka tetap akan menolak Injil. Nah, karena mereka menolak Injil, maka mereka tidak akan pernah datang kepada Kristus untuk mohon pengampunan. Tidak ada permohonan pengampunan, tidak ada dosa diampuni. Jadi akhirnya mereka akan tetap di dalam keadaannya. Ya, dan dalam konteks Injili, pengampunan dosa hanya terjadi pada waktu manusia hidup. Ketika manusia itu mati, maka kesempatan untuk pengampunan atas dosa-dosanya telah tertutup. Sekalipun orang itu memohon-mohon, ya sekalipun seandainya orang itu memohon, tetap tidak akan dikabulkan permohonannya. Karena mereka yakin tidak dikabulkan permohonan untuk dihapuskan dosanya, jadi tidak ada satupun orang-orang yang ada di Basanos untuk menyesali lagi dosa-dosanya dan merasakan kasih Allah. Yang ada adalah apa? Umpatan, hujatan terhadap Allah yang Maha Kudus. Ya kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana Pak dengan kelompok universalisme tadi? Ya itu kelompok mereka. Kalau mereka meyakini hal yang seperti itu, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Saya juga nggak bisa paksakan doktrin saya untuk diterima. Jadi ya sudah, kalau dari universalisme itu meyakini bahwa pandangan tentang nerakanya itu adalah benar, ya sudah yakini. Dan kalau kita ada di sana dan kita tidak sejahtera dengan doktrin neraka mereka, udah kita pindah ke evangelical atau pindah ke aliran Kristen lain yang cocok dengan iman kita, sesuai dengan pandangan kekristenan kita. Ya, kalau kita sejahtera di situ, ya sudah. Ya, tetapi di dalam evangelical, di dalam eksegese evangelical, itu orang yang sudah mati dan sudah ke Basanos, itu tidak ada lagi perasaan untuk ingin diampuni dosanya, tidak ada. Nah, apakah memang mereka sudah diberitahukan dulu oleh malaikat di situ? Percuma kamu minta ampun, kamu tidak akan diampuni. Akhirnya ya daripada minta ampun, tidak dia minta-minta dan mohon-mohon tetap tidak dikabulkan, ya udah ngapain minta gitu ya? Mungkin lo ya, saya juga nggak tahu. Tetapi kalau dari Lukas 16 jelas di situ dikatakan tidak ada permohonan untuk mendapatkan belas kasihan, tidak ada permohonan untuk diampuni dosa-dosanya. Tidak ada permintaan untuk dipindahkan tempatnya dari Basanos ke Firdaus, tidak ada. Ya sudah, yang terjadi adalah mereka berteriak-teriak kesakitan terus-menerus sampai hari penghakiman. Karena nanti di hari penghakiman yang ada di Basanos akan diambil, yang dari Firdaus juga akan diambil untuk menghadap takhta Allah, dihakimi dengan penghakiman yang terakhir. Yang di Firdaus dihakimi atau diketuk palu, diputuskan untuk masuk ke surga, yang di Basanos diputuskan untuk masuk ke neraka. Dan itulah nanti betul-betul jiwa-jiwa manusia akan mengalami surga yang sesungguhnya dan neraka yang sesungguhnya. Tergantung kita sebagai domba ataukah sebagai kambing pada waktu itu nanti. Gitu.